kembali di Q&A. Yuk kita ke Jakarta, masih bersama None Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi buat Pompok kita. Nah, tadi yang aku mau tanyakan di segmen sebelumnya, mungkin Pok Tika bisa jawab. Bagaimana tanggapan Pok Tika yang masih mungkin mendengar bahwa tugas duta wisata atau keberadaan duta wisata kalau di Jakarta Abang None ini masih seperti sebuah pajangan begitu. Kira-kira setuju nggak dengan hal itu? Saya nggak setuju sih sejujurnya. Karena ketika kita menjadi Abang None terus kita bertugas itu buat saya agak jauh dari pajangan ya. Ada beberapa tugas tuh misalnya waktu itu aku bertugas di Sel Bunaken dan di situ benar-benar aku berdua sama abang aku bagaimana caranya menghidupi booth Jakarta. Lalu kemudian waktu itu pasca kejadian bom Marriott di mana orang-orang tuh bilang Jakarta pusatnya bom. Nah itu kan kita harus mengcounter itu dengan jawaban-jawaban yang seenggaknya kita kompakin dulu dengan suku dinas waktu di Jakarta gitu. Dan kita menjadi media komunikasi gitu dan terutama kepada generasi yang seumuran gitu, anak muda. Nah bagaimana kita untuk mengakrabkan identitas Jakarta, terus kemudian juga tempat wisata Jakarta gitu. Dan kayaknya sih lebih daripada sekedar pajangan ya gitu. Lebih dari itu. Karena kita juga banyak kegiatan yang maksudnya bisa membuat transfer pengetahuan tentang kebudayaan atau tentang wawasan Jakarta itu menjadi lebih fun gitu. Misalnya dengan pementasan teater itu kan bisa bisa lebih efektif gitu loh. Daripada hanya sekedar menjadi pajangan kalau menurut aku sih. Selain itu mungkin apakah ada kontribusi-kontribusi di balik layar yang sebenarnya masyarakat tidak tahu yang dilakukan oleh Apnon selama ini mungkin? Mungkin banyak sih, kayak misalkan taruhlah Maudi gitu ya. Setelah dia menjadi None, tidak lagi menjadi None Jakarta kan kemudian mengembangkan teater Abang None gitu. Itu saya menyaksikan banget bagaimana dia terus menghidupkan gitu ya budaya Betawi setelah tidak menjadi None gitu. Jadi istilahnya nggak hanya berhenti di 1 tahun tugasnya aja tapi terus berlanjut sampai sekarang, yang mana dia tuh juga membimbing banyak sekali Abang None untuk kemudian berkecimpung di teater Apnon ini yang secara kontinu gitu memberikan tampilan mengenai budaya Betawi. Nah bicara soal budaya Betawi ini mungkin juga Pok Lula bisa menambahkan, ini kan semakin kesini tidak terdengar begitu gaungnya. Nah itu termasuk bagian tugas pokok dari Abang None nggak sih, dan seperti apa harusnya yang dilakukan begitu? Sebenarnya kalau tugas pokok, nggak tugas pokok juga, itu kan tugasnya semua kita. Tapi kalau misalkan kemudian teman-teman di sini ngerasa bahwa tiba-tiba semua orang kalau pantun dijawab cakep, itu dari mana? Dari Betawi loh. Cakep itu kan artinya bagus kalau buat Betawi. Maksudnya mau perempuan mau laki, kalau cakep, cakep is the same like beautiful. Beautiful kan buat perempuan bisa, laki bisa. Itu adalah salah satu budaya Betawi. Sebetulnya budaya Betawi sendiri lebih gampang diterima karena lebih gampang. Tadinya kan tinggal gantiin E aja semua, walaupun nggak semua kata bisa diganti E. Dan memang banyak juga tontonan yang kemudian memperlihatkan bagaimana budaya Betawi kemudian dikembangkan. Abang None di mana di situ tempatnya? Abang None, once you are abang atau none, kamu akan Abang None selamanya. Ada kekeluargaannya. Ada hoodnya di sana, kita tetap akan diajak sampai kapanpun. Di umur yang sekarang, saya masih punya grup saya dengan Abang None tersebut gitu ya. Karena kebetulan saya dari Jakarta Pusat, nah Jakarta Pusat punya sendiri tuh gitu ya. Si alumninya, semua tetap Abang None. Walaupun dia bertugasnya tahun berapa, tapi tetap Abang None. Kalau udah tuaan, jadi empok jadinya. Tapi tetap aja kita di situ. Apa yang kita kerjakan? Banyak. Termasuk barangkali budaya, kalau buat budaya apa aja, semua sih sebetulnya begitu tiap tahun ada Jakarta Fair, ada semua tiap ulang tahun dah pasti. Tapi di luar ulang tahun, Modi sama teaternya misalkan, ada lagi yang di film kemudian, semua dirangkul. Kita jadi satu keluarga besar yang isinya Abang None itu. Wow, menarik ya. Nah kalau melihat penuturan dari 3 Mpok None Jakarta yang sangat senior tadi, beliau-beliau ini sangat cerdas sekali, tapi kita juga perlu tes. Masih ingat nggak ya kira-kira pengetahuan soal Jakarta? Ya kan, siapa tahu nih ya kan. Kita mau tes dulu ya. Dipahami dulu. Waktu aku jadi None, Mpok Tika nih umurnya masih 4 tahun. Waktu aku jadi None, si Tika belum lahir. Tika lahir tahun berapa nih, Tika? 90. Aduh. Exactly. 90. Aku None, dia baru brojol. Bayangin coba. Ya Allah, kita udah lama banget loh jadi None Jakarta loh. Astaga.
nggak apa-apa, kan yang penting cerdas ya. Mohon Nah ini dimaklumi. nanti cepet-cepetan boleh langsung nunjuk dengan properti yang sudah disiapkan. Mbak Tejo dan Gian nanti boleh bantuin saya untuk menghitung yang benar. Pertanyaan pertama, cepet-cepetan. Berapa usia Jakarta tahun ini? Mpok Alia. 499. Oke, benar sekali. Pertanyaan kedua, siapa Gubernur DKI Jakarta yang mendirikan Taman Ismail Marzuki? Dah, siapa tuh? Ali Sadikin deh. Oke, benar sekali Ali Sadikin. Pertanyaan ketiga, nama lain Museum Nasional. Mpok Alia. Gajah. Oke, benar. Wow. Oke, pertanyaan keempat. Tokoh pendekar terkenal Betawi. Pok Tika. Si Pitung. Oke, benar sekali. Jakarta Fair pertama kali diadakan di mana? Pok Alia. Kemayoran? Salah. Pok Lula. Betul. Bukan aduh apa sih di Monas? pikir Kemayoran. Monas. Iya, benar sekali. Di mana? Monas. Senayan itu loh di situ. Monas. Oke. Bukan Kemayoran. Pertanyaan selanjutnya. Bukan. Sebutkan wilayah DKI Jakarta. Oke. Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu. Oke. Gampang amat. Iya, kali aja ada yang lupa ya kan. Pertanyaan terakhir nih, apa julukan supporter Persija? Pok Tika. Bukan salah itu mah. Nggak jadi jawab, nggak jadi jawab. Pok Alia. Persija? Pok Alia. Oke. Nama supporter. Nama supporternya. Persija. Depannya J. Enggak. Jakmania. Oke, Gian silakan. Siapa ya pemenangnya? Secara jawaban, Potika 2 kali menjawab, Po Alia 2 dan Po Lula 3. Sesuai usia. Oh, sesuai senioritas ya. Ngalah, yang lain ngalah. Oke, baik silakan. Gian dulu, ada yang ingin ditanyakan nggak ke para empok ini? Tadi saya pengen nanya adalah di era digital hari ini, ya di era digital bagaimana bisa memperkenalkan budaya Betawi. Kalau dulu dengan sinetron ada Sidul, nah hari ini kan jarang kita lihat di TV yang kuat secara itu. Sekarang hari ini digital. Nah, bagaimana mungkin masukan buat ya Mpok None Abang None yang hari ini atau buat teman-teman bagaimana membudayakan Jakarta Betawi lewat digital dengan era digital hari ini gitu loh. Ke siapa? Gian? Mungkin tiga-tiganya boleh. Enggak, salah satu. Hah, salah satu. Salah satu. Yang bisa nurunin rupiah ada nggak? Gara-gara Mbak buka kerannya. Nggak apa-apa, tipis-tipis boleh. Tipis-tipis boleh, tipis-tipis boleh ya. Mungkin dari Bu Alia. Kalau di era saat ini ya, paling banyak orang itu mendapatkan informasi dari media sosial ya Betul. pastinya. Karena coba aja dicek tuh handphonenya berapa jam sih dalam sehari kita menggunakan handphone khususnya untuk media sosial. Dan justru juga yang banyak kenanya itu adalah dari konten-konten yang justru apa ya dibuatnya Tidak tuh bisa dipertanggungjawabkan. dibuatnya itu sesederhana mungkin lah gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih ya lewat media sosial gitu, lewat konten-konten yang dibuat oleh para abang none Jakarta gitu misalnya. Seperti juga sekarang yang kebetulan kan sekarang juga lagi pemilihan tuh para abang none gitu. Dan kalau saya lihat tuh juga mereka menggunakan media sosialnya untuk juga memperkenalkan budaya Betawi. Followers ngaruh nggak ikut pemilihan Abang None? Followers ngaruh nggak? Enggak sih, nggak dilihat juga sih. Enggak ya? Followers berapa. Oh karena wah ini followersnya Tapi kita tinggi. melihat media sosialnya itu seperti apa tuh dilihat tuh oleh kita oke. gitu. Jadi nggak boleh dikunci, nggak boleh private begitu udah menjadi finalis harus dibuka itu media sosial. Saya tuh dari tadi penasaran melihat percakapan kakak-kakak sedikit melenceng. Sebenarnya tinggi badan, postur itu menjadi tolok ukur utama tidak sih dalam tolak ukur utama. memilih abang dan Memilih none si abang none di luar pemenangnya. kecerdasan. Jadi gini, kita jujur aja, sebetulnya sudah ada peraturan gubernur, udah ada peraturannya. Jadi udah nggak bisa kita ngomong, oh harus gimana-gimana, yang none 165, abang itu 170. Jadi dari awal pun memang saringannya udah seperti itu. Gitu. Selain aturan, ada nggak sih penjelasan di balik layar alasannya
dengan penentuan tinggi badan dan juga Aku syarat-syarat itu? Kalau aku kurang mengerti lah kalau kenapa sampai ada peraturannya. Tapi sebetulnya kan memang supaya tongkrongannya lebih keren gitulah salah satunya. Jadi kecerdasan aja tidak cukup sebenarnya. Oh, malah dibalik ini. Kalau kecerdasan nomor 1, dia boleh setinggi langit. Kalau nggak cerdas, ya wassalamualaikum gitu loh. Mohon maaf ya gitu, belum saatnya. Jadi mana grade-nya, kasta yang pertama adalah yang pintar dulu. Kan udah diambil nih ya, yang semua yang 170 ke atas, yang 165 ke atas. Mulai kita lihat mana yang paling cerdas dulu. Jadi selalu nggak semudah itu di sini. Mau cantik kayak apa, mau ganteng kayak apa, nggak bisa. Oke. Kalau aku Baik. jadi juri ya, kalau Apa, aku Mbak jadi Tijo? juri, titip kalau misalkan jadi juri, pertanyaan, aku kan jalan kemanapun, hanya di Jakarta aku melihat kucing tuh takut sama tikus. Itu kenapa? Mestinya kalau ini serius, aku di sana, aku di Kemang dia ada tikus lari, gitu loh. Kucing. Iya. Oh, di rumah saya Jakarta. juga gitu kok. Iya kan? Karena tikusnya lebih gede daripada kucingnya. Lah iya makanya itu loh. Ini nih tapi ujungnya kemana lagi sih? Loh, enggak. Kalau ini ditanya misalkan apa pertanyaan ini saya akan melestarikan budaya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa di Jakarta itu tikus takut sama kucing? Nah, gitu kan? Iya. Nah, gitu. Dilihat Mbak Tejo aja Tapi kalau kali. betul kalau buat saya sih pertanyaan-pertanyaan yang kesannya konyol kayak gitu, kita pengen lihat jawabannya kayak gimana. Ini anak ngelesnya dengan cara apa? Kecerdasan dihitung di situ sebetulnya. Berarti KPK lebih kecil dari koruptor. Aku bilang. Setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Aku dulu pernah ditanya, kenapa nasi uduk itu disebut uduk? Kamu jawabnya apa? Jawabnya apa? Budaya Jakarta sekarang jauh. Cuman jadi pantun yang ngomong cakep doang. Culture dari masyarakatnya itu yang menurut aku tuh luar biasa banget. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.